Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kelompok kami yang terhormat dosen pengampu mata kuliah statistik Ibu Riana Isti Muslika MPD dan juga teman-teman semua. Di sini, kelompok kami akan memberikan tutorial cara menghitung tendensi sentral dan ukuran dispersi data dengan menggunakan Excel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Dianira Rizky Gali Firmanda, Agustina Isna Rahmawati, Diva Nur Pratiwi Putri Mentari, dan Puji Rahayu. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial. Di sini terdapat 160 data yang sudah diurutkan. Untuk mencari tendensi sentral seperti mean, modus, dan median, kita harus mencari dan menentukan interval kelas dan frekuensi. Sebelum itu, kita juga harus menentukan nilai minimum, maksimum, rank, jumlah kelas, dan panjang kelas. Untuk mencari banyaknya data, kita menggunakan rumus count, kemudian kita blok data, enter. Mencari nilai minimum, kita menggunakan rumus min, dan dihasilkan nilai 40. Mencari nilai maksimum, kita menggunakan rumus max, dan untuk mencari nilai rank, kita mengurangkan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, dan didapatkan hasil 59. Untuk mencari panjang, untuk mencari jumlah kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log 160 untuk 2 kali. Dapatkan hasil 8,27. Mencari panjang kelas yaitu sama dengan rank dibagi dengan jumlah kelas. Untuk jumlah kelas dan panjang kelas, kita lakukan pembulatan seperti ini. Dan untuk panjang kelas, kita lakukan pembulatan ke atas. Setelah mengetahui jumlah kelas dan panjang kelas, kita menentukan interval kelas yang dimulai dari nilai terkecil terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan batas atasnya yaitu batas bawah ditambah dengan panjang kelas, kita kunci dan dikurang dengan 1. Kemudian kita drag sampai menghasilkan jumlah kelas yang kita inginkan yaitu 8. Mencari batas bawah kelas kedua yaitu dengan menambahkan batas atas kelas pertama ditambah dengan 1. Kemudian kita drag. Nah, untuk mencari interval kelas dengan langsung menghubungkan tanda hubung, kita menggunakan rumus concatenate, dan kita blok batas bawah, tanda petik kita hubungkan dengan sama tanda hubung, kemudian blok batas atas. Mencari frekuensi yaitu dengan rumus frequency, blok data, kunci data, koma, dan blok batas atas dari interval kelas, dan kita enter. Setelah mengetahui interval kelas dan juga frekuensi, kita dapat dengan mudah mencari mean. Mean dalam data kelompok didapatkan dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Nilai tengah dari masing-masing interval kelas belum diketahui. Untuk itu, kita mencari nilai tengah terlebih dahulu dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Kita drag. Kemudian untuk mencari FIXI, kita mengalihkan kolom F dengan nilai tengah masing-masing kelas. Mencari modus dalam data kelompok yaitu menggunakan rumus tepi bawah kelas modus ditambah P1 dibagi P1 ditambah P2 dikali dengan panjang kelas interval. Yang pertama, kita harus mengetahui tepi bawah kelas interval dahulu, yaitu dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Dapatkan hasil 55,5, terus kita tarik ke bawah. Kemudian untuk mencari tepi atas,
kita menggunakan rumus batas-atas ditambah dengan 0,5. Dan kita tarik ke bawah. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu di mana letak kelas modus, yaitu didapatkan dari hasil frekuensi yang paling banyak, yaitu di kelas ketiga dengan frekuensi 27. Kita blok terlebih dahulu. Setelah mengetahui letak kelas modus, kita mencari modus. Setelah mengetahui letak kelas modus, kita memasukkan tepi bawah kelas modus, yaitu 67,5. Kemudian B1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, yaitu didapatkan dari 27 dikurangi dengan 23. Untuk B2-nya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, yaitu 24. Mencari modus yaitu dengan memasukkan tepi bawah kelas modus, yaitu 67,5 ditambah buka kurung B1 dibagi dengan B1 ditambah B2 tutup kurung dikali dengan panjang kelas interval. Kemudian kita bulatkan menjadi 72,7. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian median. Untuk median sendiri rumusnya ada TB ditambah dengan N/2 dikurangi F dibagi FM dikalikan dengan P, di mana TB sama dengan tepi bawah dari kelas N/2, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median, dan P sama dengan interval. Di sini kita sudah mendapatkan nilai intervalnya, yaitu 80. Kita ambil dari data yang sebelumnya. Karena kita mengambil data yang sama, langsung saja pertama-tama menentukan frekuensi kumulatif. Caranya dengan kelas pertama frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensinya, yaitu frekuensinya 17. Untuk mendapatkan data selanjutnya, kita tinggal menambahkan kelas pertama ditambah dengan kelas yang kedua, yaitu sama dengan kelas pertama ditambahkan dengan kelas yang kedua, lalu enter. Nah, untuk mendapatkan data yang selanjutnya kita tinggal melakukan langkah yang sama. Di sini kita sudah selesai menjumlahkan dan mendapatkan frekuensi kumulatif yang terakhir ada 160. 160 ini sudah menjadi N, lalu mencari kelas mediannya dengan cara N/2, yaitu 180 dibagi 2 ada 80. Lalu kita akan menentukan kelas median pada tabel ini. Caranya mencari frekuensi kumulatif di atas angka 80, yaitu ada 91. Kita tinggal blok lalu kita tandai. Nah, untuk mencari F-nya kita masukkan angka terbawah dari 91, yaitu ada 67. Lalu kita akan menghitung median. Kita menggunakan rumus yang sudah tertera, yaitu sama dengan TB ditambah buka kurung N/2 nya 80 lalu dikurangi dengan F lalu tutup kurung lalu dibagi dengan frekuensi dan dikalikan dengan interval, lalu kita enter. Nah, di sini mediannya sudah ada hasilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke rank. Untuk mencari harus menentukan nilai tengah kelas terendah dari kelas, yaitu nilai terendahnya ada 58,5 dan nilai tengah kelas tertinggi
adalah 100 bagi 5. Kemudian kita mencari range dengan data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu data terbesarnya 100,5, yaitu 100 dikurangi 58,5 lalu di enter. Nah, range-nya hasilnya 42. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan menghitung mean deviasi atau simpangan rata-rata dari data berkelompok yang menggunakan rumus jumlah F dikali X min X bar dibagi N. Nah, sebelumnya kita hitung terlebih dahulu dari setiap kelasnya nilai F dikali X min X bar dengan menulis sama dengan, kemudian kita klik F, lalu kita kalikan, lalu kita kurung, kita klik X, kita kurangkan dengan X bar atau nilai min, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini akan muncul dengan nilai negatif. Agar nilai ini tidak menjadi minus atau min, kita rubah atau kita balik dengan seperti ini, sama dengan jumlah F dari kelas pertama, kemudian kita kalikan, buka kurung, kita klik min terlebih dahulu, baru kita kurangkan dengan nilai X, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Di sini hasilnya akan muncul nilai positif. Nah, dengan nilai yang sama karena hanya membalikkan nilai min dengan nilai X. Nah, kemudian kita tarik ke bawah untuk memunculkan hasil kelas selanjutnya. Nah, walaupun ini sudah muncul, hasil dari setiap kelasnya belum tentu benar. Kemudian kita benarkan terlebih dahulu setiap kelasnya. Kelas yang kelima sampai terakhir itu hasilnya akan muncul negatif. Nah, maka dari itu kita balik lagi rumus X dengan X nya kita balik lagi. Nah, seperti ini. Nah, angkanya akan sama, namun akan menjadi nilai yang positif bukan negatif. Nah, kita ganti data selanjutnya atau kelas selanjutnya. Kemudian kita jumlahkan, yaitu dengan sama dengan string, kita kurung, kita buat nilai dari kelas pertama hingga kelas terakhir, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasil dari jumlah F dikali X min X bar. Kemudian kita masukkan ke rumus mean deviasi atau simpangan rata-rata, yaitu sama dengan jumlah dari F dikali X min X bar, yaitu ini yang sudah kita cari sebelumnya, kemudian kita bagikan N atau jumlah F di sini, lalu kita enter. Dan ini hasil dari mean deviasi yaitu 10,40906. Mari kita lanjutkan untuk menghitung variasi data berkelompok. Di sini menggunakan rumus jumlah F dikalikan X min X bar pangkat 2 lalu dibagi N min 1. Tapi sebelumnya kita hitung terlebih dahulu nilai F dikalikan X min X bar pangkat 2 setiap kelasnya, yaitu dengan sama dengan, kemudian klik F, lalu kita kalikan, kita buka kurung, klik X, dikurang nilai min, lalu tutup kurung, lalu pangkatkan 2, lalu enter. Nah, ini untuk hasil dari kelas pertama. Untuk mencari kelas selanjutnya, tinggal kita tarik saja ke bawah. Namun hasil ini belum tentu benar. Kita cek dari rumus di sini atau formula di sini. Kita ganti ke F15, lalu enter. Nah, ini juga salah. Kita ganti ke kolom F15.
Nah, setelah hasil dari setiap kelasnya sudah benar, lalu kita jumlahkan dengan rumus sama dengan SPN, lalu buka kurung, kita plug data dari atas hingga kelas terakhir, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini untuk hasil dari jumlah F dikali X min X bar pangkat 2. Lalu kita masukkan ke rumus variansi, yaitu sama dengan kita klik jumlah dari F kali X min X bar pangkat 2. Kemudian kita bagi jumlah N, lalu kurangi 1, lalu enter. Nah, ini hasil dari nilai variansi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi data berkelompok. Secara umum, rumus dari standar deviasi sama dengan rumus variansi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Jika rumus standar deviasi adalah akar dari variansi, maka dapat dilihat rumusnya sebagai berikut ini. Nah, dalam Excel dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu standar deviasi sama dengan SGRT. Nah, dikarenakan rumus standar deviasi adalah akar dari variansi, maka kita klik hasil dari variansi yang telah kita hitung, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah hasil dari standar deviasi data berkelompok. Ya, itu adalah perhitungan tahap terakhir dari pengerjaan statistika ini. Jadi, dapat disimpulkan penghitungan data dari awal yang tadi adalah kita mendapatkan min atau rata-rata sebesar 77,475, modus sebesar 72,07142886, median sebesar 83,83333, rank sebesar 42. Setelah dihitung ulang hasil mean deviation yaitu 10,40906, variansi sebesar 150,1494, dan standar deviasi sebesar 12,25355. Nah, demikian perhitungan dari tugas statistika kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.